Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu di pembelajaran IPS. Pagi ini tema yang akan kita bahas adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Kita bahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi antar wilayah di Indonesia, interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, serta menjelaskan kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk yang hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya kehidupan manusia. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia, sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, juga memiliki karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang yang lainnya. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Dan sebaliknya, penduduk dari pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung, yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, distribusi barang, informasi daerah asal menuju daerah tujuan. Adapun kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan ada 3, yaitu 1. Saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Pertama, saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Kondisi ini saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Apabila masing-masing wilayah mengalami kelebihan atau surplus produksi komoditas dan saling membutuhkan, maka terjadi interaksi kedua wilayah tersebut. Coba perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Wilayah A terjadi surplus sayuran, wilayah B terjadi surplus ikan.
maka kedua wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya melakukan aktivitas perdagangan. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya bisa kalian lihat dalam gambar. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga berpenghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer maksudnya adalah suatu interaksi terjadinya antara ruang satu dengan ruang lain karena didukung kemudahan dalam proses perpindahan barang serta biaya yang murah. Artinya, biaya yang terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi antar ruang, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contohnya, jika seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Kesimpulannya, untuk pembelajaran kita hari ini, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu 1. Saling melengkapi atau complementarity. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau kemudahan transfer atau transferability. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, salam sehat selalu, dan ingat, stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.